Kembali lagi di Yenimo Channel. Kali ini saya masih akan berbagi informasi tentang aplikasi Microsoft Excel, terutama berkaitan dengan format sel, yaitu pengaturan tampilan data pada sel untuk tujuan tertentu. Jadi khusus untuk kali ini saya akan membahas pengaturan format sel untuk pengaturan border, alignment, dan pengaturan font. Bagaimana cara menggunakannya? Kita lihat sama-sama. Yuk. Kita aktifkan aplikasi Microsoft Excel. Setelah itu, kebetulan di sini datanya sudah saya siapkan. Jadi kali ini kita akan mengatur pengaturan sel yang pertama, yaitu pengaturan border. Apa itu pengaturan border? Pengaturan border adalah pengaturan untuk pembuatan data tabel, ya. Misalkan saya punya kebutuhan untuk membuat suatu tabel. Contoh tabelnya nanti akan hasil akhirnya seperti ini. Bagaimana supaya kita bisa membuat tabelnya menjadi seperti yang ini? Nah, kita bisa melakukan dengan pengaturan untuk gambar di tabelnya atau bordernya. Ini kita bisa lakukan dengan pengaturan format border atau bingkainya. Untuk pengaturan data-data yang seperti ini, ada tulisannya miring, ada tulisannya vertikal dan horizontal. Itu kita belajar dengan menggunakan format cell alignment. Dan yang terakhir, ketika kita ingin mengatur warna, ukuran huruf, jenis huruf yang dipakai, berarti nanti kita akan mengaturnya dengan pengaturan format font. Nah, kita akan lihat satu-satu bagaimana cara untuk mengatur pengaturan border atau pembuatan bingkai dari tabel kita. Ya, ini saya punya data seperti ini. Setelah itu, kalau saya ingin membuat tabel, itu berarti saya harus mengaktifkan format selnya, ya. Masih ingat ya bagaimana cara untuk mengaktifkan format sel? Bisa dengan tekan Ctrl dan angka 1, kita nanti akan masuk dalam tampilan format sel, atau bisa juga kita klik kanan. Setelah itu kita pilih format sel dan kita akan masuk dalam tampilan kotak dialog format sel seperti ini. Nah, jika kita ingin membuat tabel, berarti kita harus menyiapkan data yang akan dibuat tabelnya, ya. Seperti yang ini. Setelah itu, jika kita ingin membuat tabel, berarti kita harus membuat bingkai dari teks ini. Caranya, ini kita blok. Setelah kita blok, kita aktifkan format selnya. Ya, saya tekan Ctrl dengan angka 1. Setelah itu kita pilih border. Ya, di sini kita pilih border. Di line stylenya kita bisa menentukan jenis garis yang kita pakai, apakah garisnya seperti ini atau agak tebal. Saya pilih yang agak tebal saja. Setelah itu saya bisa memilih outline dan insight, ya. Setelah ini kita oke. Nah, otomatis tabelnya sudah ada, cuma belum rapi. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat tabel ini lebih rapi? Caranya adalah kita melakukan pengaturan dengan alignment, ya, dengan format cell alignment. Bisa dengan cara kita aktifkan Ctrl 1 untuk aktifkan format cell alignment-nya. Atau bisa juga di tampilan menu barnya di sini, ya, di toolbarnya di sini kita aktifkan format cell alignment, ya, seperti yang ini. Jika saya ingin menggabungkan atau membuat nomor ini menjadi berada di posisi di tengah, sama halnya dengan nama peserta didik, agama, dan rata-rata, itu kita cukup melakukannya dengan merge and center, ya. Merge and center itu bisa didapat di dalam format cell alignment merge cell, atau kalau mau lebih cepat kita bisa lihat dari tampilan tool atau icon-icon yang ada di sini, ya. Yuk, sekarang kita coba.
saya ingin menggabungkan dua sel ini sehingga posisi nomornya berada di tengah-tengah. Ini saya blok. Setelah itu saya klik merge and center, otomatis posisinya akan berada di tengah. Saya lakukan hal yang sama untuk nama peserta didik, saya blok, saya klik. Untuk agamanya juga ini saya blok, rata-ratanya juga seperti itu. Nilai yang ini seperti itu, ini kita tinggal blok, kita klik, kita blok lagi, klik, kita blok lagi, kita klik, dan yang terakhir untuk total nilai ini kita blok lagi, lalu kita klik merge and center. Nah, ini posisinya otomatis sudah lebih rapi. Nah, selanjutnya untuk judulnya ya, supaya judulnya juga ini bisa lebih rapi, ini bisa kita blok juga sepanjang dari tabelnya ya, supaya judulnya nanti ini berada di posisi tengah-tengah teks ya, seperti ini. Oke, saya lakukan hal yang sama untuk kelasnya. Nah, setelah ini kita juga bisa melakukan pengaturan-pengaturan dengan menggunakan format alignment ya. Contohnya saya ingin membuat teksnya ini bentuknya tidak horizontal tapi vertikal. Caranya bisa, ini saya blok, saya aktifkan format selnya, saya pilih di pengaturan orientasinya, di sini saya pilih teksnya tegak seperti ini. Setelah itu saya oke. Nah, kalau misalkan ini kita mau membuat dia tulisannya agak-agak miring seperti ini, berarti kita pilih decrease atau derajatnya kita atur ya. Oh ya, tidak, ini kita buat kita kembalikan saja seperti biasa. Oke. Nah, mungkin di rata-ratanya kita coba buat teksnya agak miring sedikit. Oke. Sama juga ini. Yang ini juga. Ini juga oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal merapikan beberapa teks yang kita rasa kurang rapi, seperti yang ini. Saya mau ini dia berada di posisi tengah, saya bisa pilih center saja. Nomornya juga seperti ini. Nah, otomatis tabelnya bisa jadi lebih rapi dan diatur sesuai kebutuhan kita. Nah, pengaturannya ini tadi kita bisa menggunakan format border untuk bingkainya, untuk tabelnya, dan untuk pengaturan tata letak teksnya ini kita bisa menggunakan format alignment. Jika kita ingin membuat pewarnaan terhadap teksnya ya, itu bisa kita lakukan dengan pengaturan format cell. Kita bisa pilih fill. Di sini nanti kita bisa tentukan warna yang ingin kita pakai. Misalkan saya seperti ini, berarti warna dasar tabelnya seperti yang ini hasilnya. Nah, untuk pengaturan jenis hurufnya, misalkan kita ingin mengganti jenis hurufnya, ini bisa kita pilih dari format font ya, baik apakah tulisannya mau dibuat tebal, mau dibuat miring, apakah juga ini nanti akan dibuat efek-efeknya. Ini bisa dipilih. Kalau kita memilih efek strike through, itu berarti teksnya nanti akan digaris ya. Saya kasih contoh seperti ini misalkan ya. Ini berarti nanti hasilnya akan jadi seperti yang ini. Ini saya kembalikan saja seperti semula. Nah, untuk teks superscript dan subscript ini adalah biasa dilakukan untuk pembuatan teks pangkat ya. Misalkan teks pangkat X pangkat 2 tambah Y pangkat 2, angka 2-nya itu bisa dibuat dengan superscript. Sedangkan untuk subscript ini adalah untuk membuat, kalau di matematika itu seperti akar, seperti itu ya. Oke, untuk hari ini materinya untuk pembuatan tabelnya menggunakan format cell border, untuk pengaturan format alignment sudah selesai. Sampai bertemu di materi-materi selanjutnya. Jika senang dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Bye bye.